di mana banyak teman-teman di lingkungan sekolah kami yang kurang dalam hal mengemukakan pendapat, misalnya berpresentasi, bertanya kepada guru, maupun bersosialisasi dengan teman sebaya. Maka dari itu, kami memiliki gagasan untuk membuat program tentang public speaking yang dimana akan melancarkan cara berbicara teman-teman di lingkungan sekolah kami. Program ini diimplementasikan pada awal Desember hingga akhir semester. Program ini diawali dengan sosialisasi tentang materi public speaking, lalu yang kedua ada diskusi kelompok, yang ketiga ada tes literasi, yang keempat ada presentasi di depan kelas, dan yang terakhir ada ceramah atau pidato. Nggak usah jauh-jauh, mamanya bilang sama ngobrol sama Pak Lurah gitu ya, nggak usah. Kita tuh bilang sama teman sebaya itu udah bisa dianggap public speaking. Nah, di diskusi kelompok ini kita akan berbagi pengalaman kepada teman-teman dan juga berbagi tips dan trik bagaimana cara berpublic speaking yang baik. Misalnya, pertama itu ada kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu sangat diperlukan untuk disampaikan atau untuk mendorong teman-teman dalam berpublic speaking di depan halayak ramai. Lalu yang kedua, ada perbanyak membaca buku atau literasi, mencari sumber-sumber di internet guna untuk mengasah kemampuan kita dalam mencari kosakata baru dalam public speaking. Kata aja bawah atau atas gitu. Terus habis itu Perbanyak literasi, terus cari atau project yang kedua, tema berceramah itu mengharuskan aku sama Delinda untuk berbicara. literasi itu sangat banyak sekali manfaatnya, terutama mampu meningkatkan pola pikir kita, mampu menambah wawasan dari ilmu baru, dan memudahkan kita dalam merangkai kata-kata yang bermakna. Literasi juga dapat dilakukan dengan kita memperbanyak membaca buku non-pelajaran dan membuat teks motivasi dan kita tempelkan di dinding-dinding kelas. Oke, di sini kita akan melanjutkan kegiatan yang kemarin, yaitu transliterasi. Dan di sini kita akan melihat seberapa jauh dan seberapa paham kalian dengan tentang public speaking. Dari CNN Indonesia itu menjelaskan sebuah kecelakaan tentang rute bullying di Jalan Gatot Subroto arah Semarang pada tanggal 13 Januari sekitar pukul 5:13 pagi yang diakibatkan oleh arus lalu lintas di sekitar lokasi tersebut tersendat. adalah 8 tahun terhambat yang pernah tercatat menurut laporan Copernicus 2020. Program ini dapat menjadi bekal pada masa yang akan mendatang. materi 1 menemukan tema sesuai definisi. Pengertian dari tema adalah gagasan pokok yang diungkapkan oleh Wajar mengisi kaum laka sediakan di kaum baru. Hanya ada satu tujuan mulia memberi sinar bagi kami. Harapan kami, siswa dan siswi di lingkungan sekitar sekolah kami dapat berbicara di depan umum dengan lancar dan juga dapat lebih percaya diri untuk bersosialisasi di depan masyarakat serta dapat menjadi bekal untuk mereka di dunia kerja kelak. Yang paling bagus sama yang paling besar. Menggunakan PayPal dan kredit internasional. Di dalam sini ada tantangan, yaitu ada PPN serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja baru, menambah devisa negara, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup tenaga kerja asing. dampak negatif dan upaya mengatasinya. Dampak negatif tenaga kerja asing di Indonesia mengurangi kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal, menurunkan tingkat upah tenaga kerja lokal, menghambat pertumbuhan ekonomi, membuat negara terlalu bergantung pada tenaga kerja asing.
Upaya mengatasinya dampak negatif tenaga kerja asing, pemerintah perlu mengatur jumlah tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa tenaga kerja asing dan lokal diperlakukan secara adil. Data terkait mengenai tentang melonjaknya tenaga kerja asing di Indonesia. Bisa dilihat dulu. Oke, ini yang terakhir ada kesimpulan. Nah, tenaga kerja asing atau TKA di Indonesia ini adalah warga negara asing atau WNA yang memiliki visa kerja di Indonesia. Pengaturan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia ini tuh diatur dalam Undang-Undang Nomor 13. Dan itu berarti memberikan anggap saja subsidi kepada masyarakat, contohnya seperti kepada usaha-usaha UMKM agar bisa berproduksi menghasilkan barang lebih secara murah dengan menggunakan subsidi. Jadi agar harga produksi tetap stabil dan tetap menguntungkan bagi sektor UMKM sendiri. Tidak drastis untuk sektor kesehatan, yaitu bantuan sosial dan pemulihan ekonomi. Yang kedua ada peningkatan utang negara. Untuk menutup defisit pemerintah banyak mengandalkan utang baik dari penerbitan obligasi maupun pinjaman luar negeri. Dan terakhir ada 3 perubahan prioritas belanja negara. Itu pandemi membuat pemerintah lebih fokus pada sektor kesehatan adalah surat berharga syariah negara (SPSN). Atau sukuk untuk penerbitan SPSN, pemerintah menggunakan barang milik negara (BMN) sebagai underlying asset, bukan sebagai jaminan dalam arti tradisional pada tahun 2023. BMN senilai 345.600 juta triliun digunakan sebagai underlying aset untuk penerbitan SPSN. Ada lagi? Jadi Tantri? sebenarnya bukan jaminan. Ya, boleh. Ya, mau ditambah? Ya. Oh, tak kira mau nambah. Kesimpulannya saja. Oh. Tantri mau nambah? Salah satu penyesuaian yang dilakukan adalah pengeluaran untuk bantuan langsung tunai dan sembako untuk masyarakat. Selain melakukan penyesuaian anggaran, Sri Mulyani juga melakukan arahan untuk membantu navigasi perekonomian sebagai persiapan transisi ke kepemimpinan negara. Bagaimana realisasi APBN hingga 31 Januari 2024 dan bagaimana perkembangan alokasi APBN anggaran dari periode Januari 2023, maka surplus APBN 2024 itu hanya sekitar sepertiga dari realisasi pada saat itu adalah masa awal pandemi COVID-19. Penerimaan pajak dibandingkan penerimaan Itu pangkonnya lagi ini duluan. Lagi pangkonnya sih. Demi diem memang. Sabut. Yuk lah, sini deh,